Today we have come to a passage that I wanted to preach for a long time. Hari ini kita sampai ke bagian dari Alkitab yang saya sangat ingin untuk khotbahkan dari sejak lama. In fact, since I picked Matthew as my next series, I've been waiting for this time. Nyatanya, semenjak saya memutuskan untuk mengkhotbahkan kitab Matius, saya sudah menanti-nantikan bagian ini. I'd like to invite you to open your Bibles with me to Matthew 5. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 5. Our passage today is taken from Matthew 5, verses 27 to 30. Nas hari ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 27 sampai 30. I'd like to invite Brother John to read for us in Indonesian. Penerjemah akan membacakan bagian ini dalam bahasa Indonesia. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amen. Amin. Let us pray once again to prepare our hearts. Mari sekali lagi kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, sometimes your words can be very hard to hear. terkadang firman-Mu terdengar sangat keras bagi kami. Sometimes it's very hard to obey you. Terkadang sangat sulit bagi kami untuk menaati firman-Mu. As we approach this passage today, Saat ini sembari kami membaca kebenaran firman-Mu, teach us to humble our hearts, ajar kami ya Tuhan untuk merendahkan hati kami. because we know you are right, Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang benar, and because we know you love us. dan kami juga tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. We ask that you will soften our hearts today, Kami mohon agar Engkau melembutkan hati kami, that your Holy Spirit will guide us into the truth. dan biarlah Allah Roh Kudus sendiri menuntun kami menuju kebenaran-Mu. We ask in the name of your Son, Jesus Christ. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Unfortunately, many Christians have a common misconception. Sangat disayangkan banyak orang Kristen memiliki salah paham. They think that the Old Testament and the New Testament are two completely different religions. Berpikir bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dua agama yang berbeda. To them, the Old Testament teaches about the law, while the New Testament teaches about grace. Bagi mereka, perjanjian lama mengajarkan tentang hukum Taurat, sedangkan perjanjian baru mengajarkan tentang anugerah. To them, those under the Old Testament are justified by their works of the law, while those under the New Testament are justified by their faith in Christ. Bagi mereka, orang-orang yang hidup di bawah perjanjian lama dibenarkan berdasarkan ketaatan mereka pada hukum Taurat. Sedangkan bagi mereka yang hidup di dalam perjanjian baru, mereka dibenarkan berdasarkan iman kepada Kristus. For them, the Old Testament is a religion, while the New Testament is a relationship. Bagi mereka, perjanjian lama adalah sebuah agama, sedangkan perjanjian baru adalah sebuah relasi. For Christians who hold on to this idea,
Bagi orang-orang Kristen yang berpegang pada pemahaman ini, they will have a great deal of difficulty when they come to Matthew chapter 5, akan sangat sulit bagi mereka untuk memahami Matius pasal 5 yang where Jesus says, "For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished." Karena di sini Yesus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. In other words, the law shall stand. Dengan kata lain, hukum Taurat akan bertahan. And to prove his point, Jesus spends the second half of Matthew chapter 5 teaching his followers how to obey the law. Dan untuk membuktikan bagian ini, Yesus menggunakan separuh kedua dari Matius pasal 5 mengajarkan para pengikutnya untuk menaati hukum Taurat. But before we dive into the law, Namun sebelum kita mendalami hukum Taurat ini, I think it is important for us to remind ourselves of the Bible's fundamental teaching on keeping the law. saya rasa sangat penting bagi kita untuk mengingat ajaran mendasar Alkitab tentang mematuhi hukum Taurat. And it is this: the law was never given to us so that we might be justified by it. Dan inilah ajaran mendasar itu. Hukum Taurat tidak pernah diberikan kepada kita supaya kita dibenarkan berdasarkan hukum Taurat itu. What does it mean to be justified? Apa yang dimaksud dengan dibenarkan? To be justified means to be proven good and holy. Dibenarkan berarti dinyatakan baik dan suci. To be justified means to have the right to claim the blessings of God. Dibenarkan berarti memperoleh hak untuk mengklaim berkat-berkat Allah. And the Bible, both in the Old and the New Testament, makes it clear that it is impossible for us to be justified by our own law keeping. Dan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, menyatakan dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi kita untuk dibenarkan dengan usaha kita sendiri mematuhi hukum Taurat. Because none of us could reach God's standard, which is perfection. Karena tidak ada satupun dari kita yang mampu mencapai standar Allah, yaitu kesempurnaan. If God knew that we would fail, why did He give us His commandments? Jika Allah tahu bahwa kita akan gagal, mengapa Dia memberikan hukum-hukumnya kepada kita? The commandments were given for 3 reasons. Hukum-hukum Allah diberikan karena 3 alasan. Number 1, the law was given to prove to us that we could not do it. Alasan pertama, hukum Taurat diberikan untuk membuktikan bahwa kita tidak bisa memenuhinya. In Jesus' parable of the unforgiving servant, Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang hamba yang tidak mau mengampuni, He said that fulfilling God's legal demands is like trying to pay off $1 billion debt while earning minimum wage. Yesus berkata bahwa berusaha memenuhi tuntutan legal Allah adalah seperti berusaha melunasi utang miliaran dolar ketika pemasukan kita hanya sebatas upah minimum. The reality is that we are hopelessly evil and we are unable to live up to God's standards. Nyatanya adalah kita sangat jahat sampai tidak ada harapan lagi bagi kita, dan kita tidak akan pernah bisa hidup mencapai standarnya Allah. The law was given to humble us, Hukum Taurat diberikan untuk merendahkan hati kita, to destroy any sense of self-righteousness. untuk menghancurkan segala bentuk perasaan diri benar. Number 2, the law was given so that we would wait for its fulfillment. Alasan yang kedua, hukum Taurat diberikan agar kita menantikan penggenapannya. If we could not pay off the $1 billion debt, Jika kita tidak bisa melunasi utang miliaran dolar tersebut, then our only way out is to have someone else pay it for us. maka satu-satunya solusi bagi kita adalah menunggu sampai ada orang lain yang melunasinya bagi kita. God promised that He would send someone to pay for our sins. Allah berjanji Dia akan mengutus seseorang untuk melunasi utang dosa kita. And Jesus Christ came according to God's promise. Dan Yesus Kristus datang sesuai dengan janji Allah. He fulfilled the law for us. Dia memenuhi hukum Taurat bagi kita. He forgave our sins.
Dia mengampuni dosa-dosa kita. And he claimed all of God's blessings for us. Dan dia mengklaim semua berkat Allah bagi kita. Number 3, the law was given so that we know what it means to live according to God's will. Alasan ketiga, hukum Taurat diberikan agar kita tahu apa itu artinya hidup menurut kehendak Allah. The law is a description of moral and spiritual perfection. Hukum Taurat merupakan deskripsi akan kesempurnaan moral dan spiritual. While we certainly cannot reach perfection in this life, Walaupun kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan dalam hidup ini, we know what it looks like. setidaknya kita tahu seperti apa kesempurnaan itu terlihat. And we try our best to live out the law. Dan kita berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi hukum Taurat tersebut. Because we love God. Karena kita mengasihi Allah. Because we want to thank him for all that he has done for us. Karena kita ingin berterima kasih, mengucap syukur atas segala hal yang telah Dia perbuat bagi kita. So we're no longer bound by the law as slaves filled with fear. Jadi, kita tidak lagi terikat oleh hukum Taurat sebagai hamba penuh dengan rasa takut, But instead we're led by the law as sons filled with thanksgiving. tetapi sebaliknya kita dipimpin oleh hukum Taurat sebagai anak-anak yang dipenuhi dengan ucapan syukur. This fundamental teaching will serve us well to understand Jesus' teachings on the law. Prinsip-prinsip dasar ini akan membantu kita untuk memahami ajaran Kristus tentang hukum Taurat. Having said all that, let us now dive into our passage for today. Setelah mengatakan itu semua, mari sekarang kita mendalami nas yang kita baca hari ini. Jesus begins his teaching on the law by once again quoting one of the 10 commandments, you shall not commit adultery. Yesus memulai ajarannya tentang hukum Taurat dengan sekali lagi mengutip salah satu dari 10 hukum Allah. Jangan berzina. What is adultery? Apa itu berzina? Simply put, adultery means to have a sexual relationship with someone outside the marriage covenant. Sederhananya berzina artinya memiliki hubungan seksual, melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar ikatan pernikahan. For those who are married, this commandment encourages you to enjoy sex with your spouse, but only with your spouse. Bagi Anda yang telah menikah, hukum ini mendorong Anda untuk menikmati seks bersama dengan pasangan Anda dan hanya dengan pasangan Anda. For those who are not married, the commandment forbids that you should have any sexual relationship with anyone. Bagi Anda yang belum menikah, perintah ini melarang Anda untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk apapun dengan siapapun. Now, is this commandment easy to follow? Sekarang, apakah hukum ini mudah untuk dilaksanakan? Now, the Pharisees certainly thought so. Orang-orang Farisi berpikir demikian. The Pharisees would say, I've never slept with anyone outside the marriage covenant. Orang-orang Farisi berkata, aku tidak pernah tidur dengan siapapun di luar pernikahan. I've proven myself to be blameless. Aku bisa membuktikan diriku tidak bersalah dalam hal ini. And I just hope that the degenerates among our community would obey the 7th commandment. Dan aku harap orang-orang yang bobrok akhlaknya itu di tengah-tengah komunitas kita, mereka juga berusaha untuk mematuhi hukum ketujuh ini. Oh, I thank God that I'm not like the prostitutes and the adulterers. Oh, aku bersyukur kepada Tuhan, aku tidak seperti salah satu dari pelacur dan pezina-pezina itu. And it's not just the Pharisees. Dan bukan hanya orang Farisi yang berpikir demikian. We Christians too can sometimes hold on to the same Pharisaic mentality. Kita sebagai orang-orang Kristen juga terkadang memiliki mentalitas orang-orang Farisi. It's so easy to be self-righteous when we're not the ones sleeping around. Sangat mudah bagi kita untuk merasa diri benar ketika kita tidak pernah berganti-ganti pasangan. It's so easy to wield the word of God as a weapon to condemn others while justifying ourselves. Sangat mudah bagi kita untuk menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk mengutuk orang lain sekaligus membenarkan diri kita sendiri.
But Jesus turns the law back at the Pharisees when he says in verse 28, "But I say to you." Tetapi Yesus membalikkan hukum ini kepada orang-orang Farisi ketika di dalam ayat 28 Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu." Is Jesus saying that the Pharisees' teachings were wrong? Apakah Yesus berkata bahwa ajaran orang Farisi itu salah? Certainly not. Tentu saja tidak. The Pharisees were quoting the seventh commandment directly. Orang-orang Farisi mengutip hukum ketujuh secara langsung. So what is Jesus trying to point out here? Jadi apa yang berusaha Yesus tunjukkan di sini? It is simply the fact that God demands purity that flows from the heart to the actions. Yesus berusaha menunjukkan bahwa faktanya Allah menuntut kemurnian hati. Kemurnian yang mengalir dari dalam hati menuju kepada tindakan. We see this clearly in the previous passage. Kita melihat hal ini dengan jelas di perikop sebelumnya. When Jesus taught the sixth commandment, Ketika Yesus mengajar tentang hukum yang keenam. "You shall not murder." Jangan membunuh. The scribes and the Pharisees were hyper-fixated on actions. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat terpaku pada tindakan. But they often neglected the heart. Tetapi seringkali mereka mengabaikan hati. They said, "As long as I don't kill anyone with intent, I will never break the sixth commandment." Mereka berkata, asalkan aku tidak pernah membunuh seseorang dengan sengaja, aku tidak akan pernah melanggar hukum keenam. But like all sins, it always begins with the heart. Tapi seperti dosa-dosa yang lain, semua dosa berawal dari hati. Because what we do on the outside comes from what's happening on the inside. Apa yang kita lakukan dan nampak di luar sesungguhnya berasal dari dalam hati kita. Before the sin of murder shows on the outside, Sebelum dosa membunuh itu nampak di luar, the sin of hatred has already appeared on the inside. dosa kebencian sudah muncul di dalam hati kita. Jesus says, if anyone is angry at his brother because of hatred, he has already committed the sin of murder in his heart. Yesus berkata, jika seseorang marah kepada saudaranya oleh karena kebencian, dia sudah melakukan dosa pembunuhan di dalam hatinya. And this was a classic sin that the people of Israel committed back in the Old Testament times. Dan ini merupakan dosa yang umum dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman Perjanjian Lama. God said, "These people honor me with their lips, but their heart is far from me." Allah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Our God is a God who sees the hearts. Allah kita adalah Allah yang melihat ke dalam hati. All our thoughts and motivations are naked before his eyes. Segala pikiran dan motivasi kita terpampang nyata di hadapan mata Allah. If so, don't you think it is highly offensive to God when we pretend to be holy and righteous on the outside? Jika demikian, bukankah sangat kurang ajar jika kita di hadapan Allah berpura-pura untuk suci dan benar di luar, But are full of evil and darkness on the inside? tetapi penuh dengan kejahatan dan kegelapan di dalam hati kita? It is far from being righteous if we only commit to not sleeping around. Sangat jauh dari yang namanya benar jika kita hanya tidak pernah berganti-ganti pasangan. When Jesus says, "But I say to you," he challenges the Pharisees' teachings. Ketika Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, dia menantang ajaran orang-orang Farisi By saying that it is not God's standard. dengan berkata, itu bukan standar Allah. This is human standard. Ini standar manusia. It is a cheap replacement. Sebuah pengganti yang murahan. It is hypocrisy. Sebuah kemunafikan. It is an offense to God. Sebuah pelanggaran di hadapan Allah. This is why Jesus says to his disciples, "Your righteousness has to exceed the scribes and the Pharisees." Inilah alasan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Once again, Jesus is not denying the Old Testament here. Sekali lagi, Yesus tidak sedang menyangkali perjanjian lama di bagian ini. His dual focus on both the heart and the actions is nothing new in the Bible. Fokus ganda Yesus pada hati dan aksi bukanlah sesuatu yang baru di dalam Alkitab. In fact, in the Ten Commandments, the last commandment which deals with the sin of greed says this. Faktanya, di dalam 10 hukum Allah, hukum terakhir yang berhubungan dengan dosa keserakahan berkata demikian. Do not covet your neighbor's wife. Jangan mengingini istri sesamamu. Don't you think this is highly related to the seventh commandment, you shall not commit adultery? Tidakkah Anda berpikir bahwa bagian ini sangat berhubungan dengan hukum ketujuh, jangan berzina? The only difference is adultery is an act, while covetousness is a thought. Perbedaannya hanyalah berzina merupakan sebuah tindakan, sedangkan ketamakan merupakan sebuah pikiran. Both are sinful in the eyes of God. Keduanya adalah dosa di mata Allah. When we understand that God demands purity in heart, Ketika kita memahami bahwa Allah menuntut kemurnian di dalam hati, His commands become very difficult to follow. hukum-hukumnya menjadi sangat sulit untuk diikuti. Because the seventh commandment no longer condemns just the act of adultery. Karena hukum yang ketujuh tidak lagi hanya mengutuk tindakan berzina, But also all kinds of sexual sins that are less severe but more common. tetapi juga segala bentuk dosa seksual yang lebih ringan daripada berzina, tetapi lebih umum untuk dilakukan. As long as it stems from an adulterous heart, it is the same sin. Selama dosa itu berasal dari hati yang berzina, yang ingin berzina, sejatinya itu merupakan dosa yang sama. And what makes obedience even harder is that we live in a hypersexualized society. Dan yang membuat ketaatan akan hukum ini menjadi lebih sulit lagi adalah fakta kita saat ini hidup di tengah masyarakat yang mengagung-agungkan seks. We see this phenomenon in the media. Kita melihat fenomena ini di media. Our society has published many songs that normalize adultery. Masyarakat kita sudah mempublikasikan begitu banyak lagu yang menormalkan perzinaan. We see advertisements online or on billboards that appeal to sexual desires. Kita melihat iklan-iklan online atau baliho-baliho yang membangkitkan gairah seksual. We see massage parlors popping up all over the city. Kita melihat begitu banyak tempat pijat plus-plus semakin banyak bermunculan di tengah kota kita. We see more and more young women considering joining the porn industry as a viable career pathway in life. Kita melihat semakin banyak perempuan-perempuan muda mempertimbangkan untuk masuk ke dalam industri pornografi sebagai salah satu jalur karir yang menguntungkan. And there is less and less social stigma surrounding it. Dan semakin sedikit stigma sosial terhadap hal tersebut. Why is the media selling sex? Mengapa media menjual seks? Because sex sells. Karena seks menjual. The supply always follows the demand. Penawaran selalu mengikuti permintaan. On average, an experienced escort in Australia makes $95,000 annually. Secara rata-rata, seorang pekerja seks komersial yang berpengalaman di Australia dapat menghasilkan $95,000 per tahun. It is estimated for every 1 mil in Australia, there are 3 transactions of buying sex per year. Diperkirakan untuk setiap satu pria di Australia ada setidaknya 3 transaksi membeli layanan seks per tahun. Other than the media, we also see the collapse of sexual ethics in homes and in private lives. Selain di dalam media, kita juga melihat runtuhnya etika seksual di dalam rumah dan hidup pribadi. Last year, the Australian Institute of Family Studies published a report on relationships. Tahun lalu, the Australian Institute of Family Studies mempublikasikan sebuah laporan tentang relasi. It says this, and I quote, Laporan tersebut berkata demikian. "Cohabiting relationships have become increasingly common, especially among young people.
cohabitation without the intention of marrying has become increasingly accepted. Kumpul kebo atau relasi kohabitasi sudah semakin umum saat ini, khususnya di kalangan orang-orang muda. Kumpul kebo tanpa keinginan untuk menikah menjadi semakin diterima. From the data they've gathered, 80% of all marriages were preceded by cohabitation. Dari data yang mereka kumpulkan, 80% pernikahan diawali dengan kumpul kebo. According to another study done by La Trobe University in 2021, dalam studi lain yang dilakukan oleh La Trobe University pada tahun 2021, the number of teenagers who are sexually active by the age of year 12 is 70%. Jumlah remaja yang aktif melakukan kegiatan seksual pada saat mencapai usia SMA 3 atau year 12 adalah 70%. By year 7, half of our teenage boys would have seen pornography. Pada saat usia SMP 1 atau year 7, separuh atau 50% dari remaja pria sudah menonton pornografi. And our teenage girls too by year 9. Dan sama halnya dengan remaja-remaja perempuan pada saat mereka mencapai usia SMP 3 atau year 9. And the strange thing is, while all these things are happening, the majority of the people do not consider this as a problem. Dan anehnya, ketika semua hal ini terjadi, mayoritas orang-orang menganggap hal ini bukanlah suatu masalah. In fact, some would even celebrate this. Bahkan, sebagian orang malah merayakan hal ini. Because according to them, this is the way it should be. Karena menurut mereka, memang harusnya seperti demikian. To them, the gratification of sexual desires is a fundamental human right. Bagi mereka, kepuasan hasrat seksual merupakan hak asasi manusia. To them, sexual preference is not only objective, but also central to their identity. Bagi mereka, orientasi seksual bukan hanya sesuatu yang subjektif, tetapi juga menjadi inti daripada identitas manusia. To them, sexual activity is the rite of passage for someone to mature into adulthood. Bagi mereka, melakukan aktivitas seksual merupakan upacara peralihan menuju kedewasaan. What God calls sin, they wear it as a badge of honor. Apa yang Allah sebut dosa, mereka gunakan sebagai lencana kehormatan. In 2015, 75% of Australians think that it is all right for an unmarried couple to live together, even if they have no intention of marrying. Pada tahun 2015, 75% orang-orang Australia berpikir bahwa tidak ada masalah, baik-baik saja jika sepasang pria wanita belum menikah hidup bersama walaupun tidak ada keinginan untuk menikah. And on top of that 75% who agree, 10 more are indifferent. Dan di atas 75% yang setuju itu, ada 10% lagi yang tidak peduli. In 2016, the University of Sydney published a report in the Journal of Sex Research. Pada tahun 2016, University of Sydney menerbitkan sebuah laporan di Journal of Sex Research. And it states that while most Australians use porn, there is little to no report on its adverse effects. Dan laporan ini menyatakan bahwa sekalipun mayoritas orang Australia menggunakan pornografi, sangat sedikit bahkan tidak ada laporan akan efek negatifnya. In other words, nothing is wrong. Dengan kata lain, tidak ada yang salah. But there is an even harsher reality that we must face in this sexual pandemic. Akan tetapi ada fakta yang lebih memilukan lagi yang harus kita hadapi di tengah pandemi seksual ini. It is that it has infiltrated Christian churches and Christian families. Pandemi seksual ini sudah menyusup ke dalam gereja-gereja dan keluarga-keluarga Kristen. In my life, I've had 5 pastors in total. Sepanjang hidup saya punya 5 orang pendeta dalam 5 orang pendeta. And 2 of them fell because of sexual sin. Dan 2 di antara mereka jatuh karena dosa seksual. There were opportunities in the past when I asked young Christian men, ada beberapa kesempatan di masa yang lalu untuk saya bertanya kepada pemuda-pemuda Kristen. and the majority admitted that they have used porn. Dan mayoritas mereka mengakui
mereka sudah pernah menggunakan pornografi. and that it is a recurring sin in their lives. Dan mereka juga mengaku bahwa itu merupakan dosa yang berulang di dalam hidup mereka. And all the data that I've shared today are taken from Australia, Semua data yang saya bagikan hari ini diambil dari Australia, a country where 44% of its population still identify as Christians. sebuah negara yang 44% populasinya masih mengaku sebagai orang Kristen. At this point, we simply cannot assume that the sin of adultery has not touched the Christian community. Di titik ini, kita tidak bisa berasumsi bahwa dosa perzinaan belum masuk menyentuh komunitas Kristen. Why are we often so weak when fighting against the sin of adultery? Mengapa kita seringkali begitu lemah ketika menghadapi dosa perzinaan? Jesus provides two reasons in his preaching. Yesus memberikan dua alasan di dalam khotbahnya. The first reason why we often fail is that we seldom deal with the sin at its root. Alasan pertama, kita seringkali gagal dalam menghadapi dosa perzinaan adalah kita jarang menghadapi dosa ini pada akarnya. And the root of sexual sins runs very deep. Dan akar dari dosa seksual sangat dalam. I want you to look with me now to verse 28. Mari sekarang kita lihat ayat 28. It says, "But I say to you that everyone who looks at a woman with a lustful intent has already committed adultery with her in his heart." Ayat ini berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. What does it mean to look with lustful intent? Apa yang dimaksud dengan memandang serta menginginkannya atau menginginkan dengan nafsu? In the original Greek language, Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, the word lust is spoken in the infinitive. kata nafsu seringkali diucapkan dalam bentuk infinitif. The literal translation of the entire sentence is, everyone who looks at a woman in order to lust. Terjemahan harfiah dari kalimat ini adalah setiap orang yang memandang perempuan untuk bernafsu. Lust is the objective behind the act of looking. Nafsu merupakan tujuan di balik tindakan memandang. The kind of looking that Jesus is describing here is not simply to approve of someone's beauty. Memandang yang Yesus katakan di sini, yang jelaskan di sini, bukan hanya sekadar memandang untuk mengagumi kecantikan seseorang. Neither it is a healthy romantic attraction. Bukan juga ketertarikan romantis yang sehat. It is to gratify a lustful desire by looking. Memandang di sini adalah untuk memuaskan hasrat bernafsu dengan cara memandang. It is not referring to the first look. Bagian ini bukan merujuk pada pandangan pertama, But the second look and the third look. tapi pandangan kedua, pandangan ketiga, dan seterusnya. Another grammatical detail I want to highlight for you is this. Detail tata bahasa lain yang ingin saya soroti adalah ini. Do you notice that Jesus didn't say everyone who looks at a woman with lustful intent commits adultery? Apakah saudara menyadari bahwa Yesus tidak berkata setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sedang berzina dengan dia di dalam hatinya? And I want to admit this is how I've been reading it all my life. Saya mau mengakui, begitulah cara saya membaca ayat ini sepanjang hidup saya. But no, Jesus is not speaking about adultery in the present tense. Tetapi tidak, Yesus tidak berbicara tentang perzinaan dalam kekinian. Instead, it is spoken in the past tense. Sebaliknya, perzinaan ini dibicarakan dalam bentuk lampau. In simpler terms, adultery is not committed when we are looking. Sederhananya, perzinaan itu tidak dilakukan ketika kita sedang memandang. It is already a done act before we look. Perzinaan itu sudah menjadi tindakan yang selesai dilakukan sebelum kita memandang. Adultery is not in your eyes. Perzinaan bukan di mata Anda. It's in your heart. Perzinaan itu di dalam hati Anda. So when we piece these two grammatical details together, Ketika kita menggabungkan dua detail tata bahasa ini, what we get is this. yang kita dapatkan adalah ini.
But I say to you that everyone who looks at a woman in order to lust has already completed his act of adultery with her in his heart. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan untuk bernafsu sudah selesai melakukan tindakan berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. And this is why we often fail when we combat sexual sins. Dan inilah alasan kita seringkali gagal ketika menghadapi dosa seksual. Just like the Pharisees, we focus on the actions. Seperti orang-orang Farisi, kita fokus pada tindakannya. Don't do. Jangan lakukan, Don't look. jangan memandang. But all the time between waking up and sleeping, Tapi sepanjang waktu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, adulterous desires are running rampant in our hearts. hasrat berzina itu merajalela di dalam hati kita. And we simply allow it to happen. Dan kita membiarkan hal itu terjadi. Why? Mengapa? Or maybe because we've forgotten that God demands purity in heart. Mungkin karena kita sudah lupa bahwa Allah menuntut kemurnian di dalam hati. Maybe because we have experienced too many defeats, Mungkin karena kita sudah mengalami terlalu banyak kekalahan, that we have just given up fighting this sin. sehingga kita akhirnya menyerah dalam menghadapi dosa ini. Or maybe because, like the world, we might also think that this adulterous heart condition is normal. Atau mungkin seperti dunia ini, kita berpikir bahwa hati yang berzina itu merupakan sesuatu yang normal. After all, God made humans as sexual beings. Bukankah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk seksual? Isn't it normal that I would have all these thoughts and desires? Jadi harusnya normal dong kalau saya punya semua pikiran dan hasrat seksual ini. It is not, brothers and sisters. Tidak, saudara dan saudariku. No sin is normal, however difficult it is to fight it. Tidak ada dosa yang normal, betapapun sulitnya dosa itu untuk dilawan. And no sin is not worth fighting for. Dan tidak ada satupun dosa yang tidak pantas untuk dilawan. There is a clear difference between attraction and lust. Ada batasan yang jelas yang membedakan antara ketertarikan dan hawa nafsu. Even though it's hard to separate them when our hearts want both. Meskipun terkadang sulit untuk memisahkan kedua hal ini ketika hasrat dan ketertarikan itu adalah dua hal yang kita inginkan dalam hati kita. So if we want to deal with the sin of adultery at its root, which is the heart, Jadi, jika kita ingin menghadapi dosa perzinaan pada akarnya, yaitu hati, what does it look like? seperti apa bentuk perlawanan tersebut? How do we do it? Bagaimana kita melakukannya? I think Job is a very good example. Saya rasa Ayub adalah contoh yang sangat baik. He says in Job chapter 31, I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze at a virgin? Ayub berkata dalam kitab Ayub pasal 31, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? None of us progress from 0 to 10 immediately when it comes to any sin. Ketika kita berbicara tentang dosa, kecenderungan melakukan dosa, tidak ada orang yang mulai dari 0 lalu dalam sekejap langsung 10. It begins with us being complacent in the heart. Semuanya dimulai dengan kita merasa puas diri di dalam hati kita. And then being imaginative in the mind. Kemudian kita mulai bermain dengan imajinasi di dalam pikiran kita. After that, we allow our eyes to wander a little bit. Setelah itu kita membiarkan mata kita jelalatan sedikit. By the time we look, do we realize that we've already taken a few steps away from God? Ketika kita sudah mulai memandang, apakah kita sadar bahwa sesungguhnya kita sudah mengambil beberapa langkah menjauh dari Allah? It always begins with the heart and the mind. Dosa selalu dimulai dari hati dan pikiran. Brothers and sisters, you need to understand that not every feeling and emotion is right. Saudara dan saudariku, Anda harus paham bahwa tidak semua perasaan dan emosi itu benar. And the little voice in your head doesn't always belong to you. Dan bisikan-bisikan di dalam kepala Anda tidak selalu merupakan milik Anda. To deal with the sin of adultery at its root is to first acknowledge that you need to deal
with your heart and its desires. Untuk menghadapi dosa perzinaan pada akarnya, kita harus mengakui bahwa kita perlu berurusan dengan hati kita dan hasrat yang ada di dalamnya. And secondly, it is to reason with your heart. Dan selanjutnya, yang kedua, kita harus berargumen dengan hati kita. To force your heart to make a promise with you. Kita harus memaksa hati kita untuk berjanji dengan diri kita. And say, I won't desire it in my heart. Dan berkata, aku tidak akan mendambakan hal itu di dalam hatiku. And if you still find the desires to be rampant in your heart, dan jika hasrat tersebut masih merajalela di dalam hati Anda, you pray and pray until it subsides. Anda berdoa dan berdoa terus sampai hasrat itu reda. And throughout your day, you should guard your heart, not just your eyes. Dan sepanjang hari Anda harus menjaga hati Anda, bukan hanya menjaga mata. Sometimes we focus too much on the eyes. Terkadang kita terlalu fokus pada mata kita. We say to ourselves, don't look or just scroll away. Kita berkata pada diri kita, jangan lihat, langsung geser ke bawah saja. Just walk in another direction. Jangan jalan ke situ, jalan ke arah yang lain saja. But long before that, the sin of adultery has already taken over our heart. Namun sesungguhnya jauh sebelum hal itu terjadi, dosa perzinaan sudah mengambil alih hati kita. Dealing with sexual sins at the action level and not at the heart level is like trying to kill all the mosquitoes in your home while the windows are open. Berusaha menghadapi dosa seksual di level tindakan dan bukan di level hati, itu sama seperti berusaha membunuh semua nyamuk di rumah ketika jendela masih terbuka lebar. Close the windows. Tutup jendelanya. Don't just subdue your eyes, you have to subdue your heart. Jangan cuma taklukkan matamu, taklukkan juga hatimu. You must guard your heart at all costs. Saudara harus menjaga hati saudara sekuat tenaga. It's very important, so let me state it once again. Hal ini sangat penting, jadi izinkan saya mengulangnya sekali lagi. Guard your heart, not your actions. Jaga hati Anda, bukan tindakan Anda. That's the winning strategy that God has taught us. Inilah strategi kemenangan yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. And the sin of lust goes both ways too. Dan dosa hawa nafsu bekerja dua arah. The problem is not just that we want to lust after someone else. Masalahnya bukan hanya kita ingin bernafsu terhadap orang lain. Sometimes the problem is also that we want others to lust after ourselves. Terkadang masalahnya juga kita menginginkan orang lain untuk bernafsu terhadap kita. Just like what the song Sweet Dream says. Seperti yang dikatakan lagu Sweet Dreams. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Sebagian dari mereka mau dimanfaatkan oleh kamu, dan sebagian yang lain sebagian dari mereka mau memanfaatkan kamu, sebagian yang lain ingin dimanfaatkan oleh kamu. The two lies that Satan tells young men and women are these. Dua kebohongan yang seringkali iblis sampaikan kepada pemuda dan pemudi adalah ini. Firstly, if people lust after you, it means you're beautiful. Yang pertama, jika orang bernafsu terhadap kamu, itu berarti kamu cantik atau tampan. And secondly, as long as you are desired, does the reason actually matter? Dan yang kedua, selama kamu didambakan, bukankah alasannya tidak penting? And so in a hypersexualized culture, the world turns some people into wolves and some others into meat. Jadi, di dalam budaya yang mengagung-agungkan seks, dunia sudah mengubah sebagian orang menjadi serigala dan sebagian lagi menjadi daging. And both of them destroy themselves in an endless cycle of using and being used. Dan keduanya saling menghancurkan di dalam sebuah siklus tanpa akhir untuk memanfaatkan dan dimanfaatkan. This is what Voddie Baucham said about immodesty. Inilah yang Voddie Baucham katakan tentang ketidaksopanan. When we invite others to lust after ourselves, we are essentially trying to compete with Christ for the throne of their hearts
by offering them an inferior substitute that could never satisfy. Ketika kita mengundang orang lain untuk bernafsu terhadap diri kita, sesungguhnya pada dasarnya kita sedang berusaha untuk bersaing dengan Kristus memperebutkan tahta hati mereka dengan menawarkan pengganti yang lebih rendah yang tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan. In other words, we want them to desire us more than Christ. Dengan kata lain, kita mau orang lain mendambakan kita lebih daripada mendambakan Kristus. We want to become their idols and receive their worship. Kita mau menjadi berhalanya mereka dan dipuja oleh mereka. However, I don't want to turn modesty into a legalistic issue. Walaupun demikian, saya tidak mau menjadikan kesopanan sebagai sebuah isu legalistik. The solution is not to make rules, Solusinya bukanlah membuat peraturan-peraturan, such as that your clothes should cover your knees or your shoulders. seperti pakaian Anda harus menutupi bahu atau lutut Anda. Because the problem is found first in the heart. Karena masalahnya pertama-tama berasal di hati. It's either a heart that desires to lust or a heart that desires to be lusted after. Masalahnya adalah hati yang mendambakan untuk bernafsu atau hati yang mendambakan untuk di orang lain bernafsu terhadap kita. They do this because their hearts are empty Mereka melakukan hal ini karena hati mereka kosong. and they are trying desperately to fill it with something. Dan mereka berusaha mati-matian untuk mengisinya dengan sesuatu. So if one day a woman dressed in revealing clothing comes into our church, Jadi jika suatu hari ada wanita yang pakaiannya terlalu terbuka datang ke gereja kita, I hope that our first thought will not be she needs to cover up. saya berharap pikiran pertama kita bukan wanita ini harus pakai baju yang lebih tertutup. Because laws can never heal a broken soul. Karena hukum peraturan tidak akan pernah bisa memulihkan jiwa yang hancur. Instead, I hope this is what we think. Sebaliknya, ini yang saya harapkan kita pikirkan. Her heart is empty. Hatinya dia kosong. She doesn't know what to fill it with other than the lustful attention of people. Dia tidak tahu dengan apa dia harus mengisi hatinya yang kosong itu selain daripada perhatian penuh nafsu dari orang lain. Our responsibility then is to turn her eyes to Jesus. Tanggung jawab kita selanjutnya adalah mengalihkan pandangan wanita tersebut kepada Yesus. Who will not look upon her outward beauty with lust, Yang tidak akan pernah memandang pada kecantikan lahiriahnya dengan hawa nafsu, but instead look into the brokenness of her soul and choose to love her still. tetapi sebaliknya melihat jauh ke dalam hati, ke dalam jiwa yang hancur itu. My sisters, modesty is not a women's rights issue. Saudari-saudariku, kesopanan itu bukanlah persoalan hak wanita. It is a heart issue. Kesopanan merupakan persoalan hati. I pray that you understand your beauty and your worth from the perspective of your Savior. Saya berdoa Anda dapat memahami bahwa kecantikan dan nilai diri Anda dilihat dari sudut pandang Allah kita, Juru Selamat kita. This is the first reason why we often fail. Inilah alasan pertama mengapa kita seringkali gagal. We forgot to deal with the sin at its root, which is the heart. Kita lupa untuk berurusan dengan dosa ini pada akarnya, yaitu hati. The second reason why we often fail is this. Alasan kedua mengapa kita seringkali gagal adalah ini. The solution to sexual sins is often painful and radical. Jalan keluar untuk dosa seksual seringkali menyakitkan dan radikal. This is how Jesus describes dealing with sexual sins. Inilah yang Yesus jelaskan ketika Yesus berbicara tentang bagaimana kita harus berurusan dengan dosa seksual. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Of course, Jesus is not telling us to literally pluck out our eyes and cut off our hands. Tentu saja Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk secara
benar-benar mencungkil mata kita atau memotong tangan kita. Ken Hughes says, if you pluck out the right eye, you still have the left eye to sin with. Ken Hughes mengatakan, jika kamu mencungkil mata kananmu, kamu masih punya mata kirimu untuk berbuat dosa. And if you be so holy as to pluck out both of your eyes, dan jika kamu begitu suci sampai-sampai kamu sanggup mencungkil kedua matamu, you still have your mind's eye to deal with. Kamu masih punya mata batin di dalam pikiranmu untuk kamu urus. Instead, Jesus is describing here the spiritual reality of dealing with sexual sins. Alih-alih, Yesus menjelaskan tentang kenyataan spiritual dalam menghadapi dosa seksual. You need to behave as though you have plucked out your eye. Kamu harus bertindak seolah-olah kamu sudah mencungkil matamu. That you no longer see the things that cause you to stumble. Sehingga kamu tidak lagi bisa melihat hal-hal yang membuat kamu tersandung. You need to live as though you have lost the arm that you used to do the things to fulfill your lust. Kamu harus hidup seolah-olah kamu sudah kehilangan tanganmu yang kamu gunakan untuk memenuhi hasrat dan hawa nafsumu. You have to render yourself unable to sin. Kamu harus membuat dirimu tidak lagi mampu untuk berbuat dosa. One of the ways Satan can import temptation into our lives Salah satu cara yang iblis seringkali gunakan untuk memasukkan godaan ke dalam hidup kita is to attach that temptation to something that's good in itself. adalah dengan cara menempelkan godaan ini pada sesuatu yang sebenarnya baik. Be it a person or a place or an activity. Sesuatu ini bisa seseorang, sebuah tempat, atau kegiatan. And sometimes what we do is that we run a risk analysis. Terkadang yang kita lakukan adalah kita melakukan analisis risiko. And we conclude that the temptation is an acceptable risk for the potential benefit that comes out of it. Dan kita menyimpulkan bahwa godaan ini merupakan sebuah risiko yang bisa diterima jika dibandingkan dengan keuntungan yang bisa kita peroleh dari sesuatu yang baik ini. So we take a bite into the apple even though it's poisoned. Jadi kita menggigit sedikit apelnya sekalipun kita tahu bahwa apelnya sudah diracunin. But what does the Bible tell us? Tetapi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? We must give no opportunity to the devil. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. And if you want to take this seriously, dan jika Anda ingin melakukan hal ini dengan serius, it can be painful and radical. hal ini bisa sangat menyakitkan dan radikal. It might require you to drop a 10 out of 10 TV show that tempts you to sin. Hal ini mungkin mengharuskan Anda untuk berhenti menonton 10 dari 10 acara televisi yang menggoda Anda untuk berdosa. Even though you are perfectly fine with the majority of the scenes. Sekalipun Anda baik-baik saja dengan mayoritas adegan dalam film-film tersebut. It might require you to put a limit on your intimacy with your boyfriend or your girlfriend. Hal ini mungkin mengharuskan Anda untuk menetapkan sebuah batas untuk kedekatan Anda dengan pacar Anda. Not to do certain things or spend time in certain ways that can awaken something in your heart. Tidak melakukan hal-hal tertentu atau menghabiskan waktu dengan cara tertentu yang dapat membangkitkan hasrat yang salah di dalam hati saudara. Something that should only be explored and enjoyed in the bond of marriage. Sesuatu yang harusnya dieksplorasi dan dinikmati dalam ikatan pernikahan. It might require a married person to keep a healthy distance with friends of the opposite sex. Hal ini mungkin mengharuskan seorang yang sudah menikah untuk menjaga jarak aman dengan teman-teman dari lawan jenisnya. Because you sense that your heart has been moved even if it's just by a little bit. Karena Anda merasakan hati Anda tergoda walaupun hanya sedikit tergoda. It might require you to say no to the romantic advances of a non-Christian. Hal ini mungkin mengharuskan Anda untuk berkata tidak pada hubungan romantis, hubungan cinta dengan orang yang non-Kristen. Even though he is a good man. Sekalipun dia adalah orang yang baik. It is said in 1 Corinthians 7.
Hal ini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 7. that a Christian woman is free to marry anyone whom she wishes, but only in the Lord. Seorang wanita Kristen bebas untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. And it is said in 2 Corinthians verse 14, Dan 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? My sisters in Christ, Saudari-saudariku dalam Kristus, if you have found a good man outside of God's people, jika Anda telah menemukan seorang pria di luar umat Allah, you have my sympathy and my love. kasih dan simpati saya bagi Anda. I know how powerful and satisfying the feelings of romance are. Saya tahu betapa kuat dan memuaskannya perasaan jatuh cinta itu. I know how great it is to find that one person who is unlike any other. Saya tahu betapa indahnya hidup ketika kita berhasil menemukan seseorang yang tidak ada bandingannya. But you are on a path that leads you nowhere. Tetapi Anda sedang berjalan pada jalur yang tidak membawa Anda kemanapun. What you're doing is not right. Apa yang Anda lakukan tidaklah benar. Sometimes we think that the sin of lust must be physical. Terkadang kita berpikir bahwa dosa hawa nafsu selalu berhubungan dengan hal-hal yang lahiriah, jasmaniah. But no, Tetapi nyatanya tidak. it can be emotional as well. Dosa hawa nafsu juga bisa bersifat emosional. And it is the emotional aspect that more mature Christians are sadly more susceptible to. Dan sangat disayangkan bagi orang-orang Kristen yang lebih matang secara dewasa, mereka lebih mudah jatuh pada dosa hawa nafsu yang berhubungan dengan emosi. Because it looks so pure on the outside. Karena dosa ini terlihat sangat tulus dari luar. If you think this is all very painful and radical, Jika Anda berpikir semua hal ini sangat menyakitkan dan radikal, if you say this sounds like throwing the baby with the bathwater, jika Anda berkata semuanya ini terdengar seperti membuang segala yang bagus bersama dengan yang jelek-jeleknya. if you say, Pastor Jin, why are you so extreme? Jika kamu berkata, Pastor Jin, kenapa kamu ekstrim sekali? Then congratulations, you got it. Selamat, Anda sudah paham berarti. This is exactly why Jesus is using such a violent metaphor to describe dealing with sexual sins. Inilah alasan yang sesungguhnya Yesus menggunakan metafora yang brutal ketika menjelaskan cara untuk menghadapi dosa seksual. It is gouging your eyes. Mencungkil mata kita, It is amputating your arm, memotong tangan kita, even though eyes and arms are good in themselves. sekalipun mata dan tangan adalah baik, punya fungsi yang baik. Now, I do not know what that amputation will look like in your life. Saya tidak tahu amputasi ini akan berarti apa di dalam hidup Anda. I just want you to know that if you love Jesus and you want to follow him, Saya hanya ingin Anda tahu bahwa jika Anda mengasihi Yesus Kristus dan mau mengikuti Dia, if you put him first and your desires second, jika Anda mau meletakkan Yesus pada tempat yang pertama dan hasrat Anda pada tempat yang kedua, then what you must prepare for is an amputation. Anda harus siap untuk melakukan amputasi. And I have to warn you, Dan saya harus memperingatkan Anda. it will be more painful than you think. Hal ini bisa saja lebih menyakitkan dari yang Anda pikirkan. Because by denying your lust, you will uncover a lot more spiritual problems in your life. Karena dengan menyangkali hawa nafsu kita akan menyingkapkan lebih banyak masalah-masalah spiritual di dalam hidup kita. Because we often indulge in lust as an escape, Karena seringkali kita memanjakan diri di dalam hawa nafsu sebagai pelarian. to help us cope with other problems in life. Untuk menolong kita mengatasi masalah lain dalam hidup. Maybe lust helps us cope with loneliness.
Mungkin hawa nafsu menolong kita mengatasi kesepian or purposelessness in life. atau kehilangan arah tujuan hidup. Maybe it provides temporary relief from your stress. Mungkin hawa nafsu memberikan kelegaan sementara dari stres kita. Maybe it simply provides instant gratification for when you are bored. Mungkin hawa nafsu bisa memberikan kepuasan yang instan pada saat kita sedang bosan. If you cut off lust, these problems will show up. Jika Anda memotong hawa nafsu dan hasrat dalam hal ini, semua problem-problem tersebut akan muncul. You won't have anywhere to hide. Anda tidak akan punya lagi tempat untuk bersembunyi. And just as Jesus describes, it will be painful. Dan seperti yang Yesus jelaskan, hal ini akan terasa menyakitkan. But if you never go through this, Akan tetapi jika Anda tidak pernah melalui semua hal ini, you never know the greater joy. Anda tidak akan pernah paham makna sukacita yang lebih besar, That is to truly know how joyful it is to have Christ. yaitu betapa besarnya sukacita ketika kita memiliki Kristus And to be free from all this burden. dan ketika kita dibebaskan dari semua beban tersebut. Brothers and sisters, if you are struggling to let go, Saudara dan saudariku, jika Anda bergumul untuk melepaskan hal-hal I ini, just want you to ask yourself one question. saya ingin bertanya satu pertanyaan. Do you really think that the Jesus who died for you doesn't want you to be happy and blessed? Apakah Anda pikir Yesus yang sudah mati bagi Anda tidak mau Anda untuk hidup bahagia dan diberkati? Do you really think you have a better idea of what a joyful life means? Apakah Anda berpikir bahwa Anda lebih paham makna hidup yang penuh sukacita Than the Jesus who says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. lebih daripada Yesus yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. I'd like to close my sermon today by speaking to those who have committed sexual sins in the past. Saya mau menutup khotbah hari ini dengan berbicara langsung kepada Anda yang pernah melakukan dosa seksual di masa lalu. I know there will be a lot of guilt and shame and pain attached to your memories. Saya tahu ada begitu banyak rasa bersalah, rasa malu, dan rasa sakit yang melekat dalam ingatan Anda. Perhaps you feel very powerless listening to this sermon Mungkin Anda merasa tidak berdaya ketika mendengarkan khotbah ini. because there's nothing you can do to undo the things you have done in the past. Karena tidak ada satu hal pun yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki dosa masa lalu. Or to prevent any hurt that you have caused others. Atau untuk mencegah rasa sakit yang telah Anda sebabkan pada orang lain. I want you to know that God's forgiveness is extended even to you. Saya hendak memberitahu Anda bahwa pengampunan Allah juga ditujukan bagi Anda. When the woman who was caught in adultery was brought to Jesus, Ketika wanita yang tertangkap basah melakukan perzinaan itu dibawa ke hadapan Yesus, Jesus said to her, Yesus berkata kepadanya, "Neither do I condemn you. Go, and from now on sin no more." Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. And this is the same call that Jesus has for you today. Dan inilah panggilan yang sama yang Yesus sampaikan kepada Anda. He has come not to call the righteous, but sinners. Dia datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. He has not asked you to undo your past. Dia tidak meminta Anda untuk memperbaiki masa lalu Anda. All he asks from you is to come to him in repentance. Yang dia minta hanyalah Anda datang kepadanya dalam pertobatan And to live a new life for him. dan menghidupi hidup yang baru bagi Kristus Starting today. mulai dari hari ini. Let's turn our eyes to this gracious Savior. Mari kita arahkan pandangan kita kepada juru selamat kita yang penuh kasih ini And desire him more and more today. dan mendambakan dia lebih dan lebih lagi mulai dari hari ini. Let us bow our heads and pray. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa.
Father in heaven, Bapa kami yang di surga, wash us clean bersihkanlah diri kami in the blood of Jesus. dengan darah Yesus Kristus. Make us white as snow, Jadikanlah kami putih seputih salju, and we shall run after Jesus with full thanksgiving. dan kami akan berlari mengejar Kristus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Receive this wicked and broken soul. Terimalah jiwa yang hancur dan tidak berdaya ini. We ask in Jesus' name. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin.